Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Tindak pidana korupsi ya Bang? Oke, korupsi. Oh, apa itu? Korupsi mana? Korupsi itu. Oke. Standby. Bang, untuk tindak pidana korupsi dan pencurian biasa itu ada perbedaan hukuman atau tidak sih Bang? Sebetulnya. Gini, kalau korupsi itu adalah aparatur negara yang mengambil uang negara atau merampok uang negara secara melawan hukum. Ya, aparatur negara itu siapa? Ya, aparatur eksekutif misalnya. Ya, dari presiden, menteri, dirjen, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya lah. Nah, itu dikategorikan sebagai pelaku kejahatan korupsi. Yang dirampok itu, yang diambil itu, yang korupsi itu adalah uang negara, uang rakyat. Nah, itu. Kalau pencurian yang satu lagi tadi pencurian umum. Ya, misalnya seorang nyuri motor, seorang nyuri baju, seorang nyuri ayam gitu. Ya. Jadi itu berbeda. Yang penting lagi, kejahatan korupsi adalah masuk kategori kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ya, karena dampaknya luar biasa kan terhadap kehidupan masyarakat secara luas dan dampak ekonomi yang dilakukan itu sangat besar. Nah, itu. Kalau kejahatan biasa, dampaknya tidak terlalu signifikan. Ya, beda dengan kejahatan korupsi tadi. Apalagi dalam jumlah besar, apalagi dikorupsi dalam keadaan pandemi misalnya sekarang. Ya kan, itu kejahatan luar biasa dengan pemberatan. Ya, jadi uang untuk pemberian bantuan sosial, tapi dikorupsi juga. Dalam keadaan masyarakat sulit, menderita, tapi haknya tadi juga dikorupsi. Nah, itu menurut saya tepat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Dan Bang, yang menarik di sini pelaku korupsi sendiri bahkan kayak nggak tahu malu gitu Bang, kayak melambaikan tangan, foto-foto, bahkan dari segi hukumannya pun menurut saya lebih ringan ketimbang ada satu kasus nenek-nenek nyuri tebu bisa dihukum sekian puluhan tahun penjara, sedangkan korupsi sendiri hanya 2-5 tahun penjara. Itu gimana Bang pandangannya Bang? pertama, memang SOP kita yang udah salah gitu. Hukum kita yang udah salah. Bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan pelaku korupsi misalnya? Mereka tampil seperti artis, seperti public figure. Nah, mereka bisa ketawa-ketawa, mereka bisa tampil sedemikian glamornya. Padahal ini pelaku korupsi, kejahatan luar biasa. Nah, kalau pendapat saya tidak setuju. Jadi pelaku korupsi harus perlakuan secara khusus agar benar-benar memberikan efek jerah terhadap pelakunya. Nah, sekarang tidak kan? Mereka dipanggil, datang, ketawa, media juga melakukan wawancara secara bebas, dan seakan-akan mereka tidak bersalah, seakan-akan mereka pahlawan, seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang terjolimi. Padahal kejahatan yang mereka lakukan itu telah menjolimi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mengambil, merampok, mencuri uang rakyat, ya, dengan bebas, dengan luas dan tanpa merasa bersalah. Nah, maka tadi saya katakan korupsi itu apa? Itu kejahatan luar biasa gitu. Karena dampaknya juga luar biasa terhadap masyarakat kita, terhadap perekonomian kita gitu. Ya, makanya saya bilang tadi kayak yang berat sebelah gitu Bang, di antara pelaku korupsi dan pencurian biasa khususnya. Atau ada ketakutan khusus nggak sih dari lembaga hukum sendiri untuk menghukum? Ya, dalam praktek itu kita memang melihat ketidakadilan ya. Pelaku kejahatan curi buah semangka saja lebih berat hukumannya ketimbang pelaku korupsi. Ya, dan saya melihat pelaku korupsi itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan, ya, yang punya kewenangan, orang-orang yang punya uang, sehingga mereka bisa melakukan apa saja, ya kan? Nah, untuk itu hakim di pengadilan itu harus punya standar yang sama gitu terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi.
fakta sekarang pelaku korupsi divonis lebih rendah daripada pelaku kejahatan biasa gitu. Nah, untuk itu menurut pendapat saya aparat penegak hukum kita diintervensi, dugaan saya diintervensi oleh kekuasaan politik, dan itu masalah. Nah, padahal ya, misalnya di pengadilan itu hakim itu harus bertindak memutus satu perkara itu secara mandiri, merdeka dan bebas. Nah, tapi sepanjang itu diintervensi, maka hukum kita tidak akan berdiri tegak. Ya, sebagaimana yang kita harapkan sebagai negara hukum. Dan hukum harusnya adalah panglima dari segalanya gitu. Berarti secara langsung nih sebagai ini kayak hukum apa ya, nggak adil lah Pak ya dalam kasus korupsi ataupun kayak pencurian yang dilakukan yang sebelum pernah dimuat nenek itu. Ya. Jadi sudah mati tidak keadilan dalam negara ini dan hukum pidananya. Iya, jadi itulah ketidakadilan hukum. Ya, hakim juga tidak satu pendapat saya kira, ya kan. Melihat satu kejahatan biasa, orang mengambil sesuatu hanya untuk menyambung hidup dengan orang yang udah bergelimang harta, tapi masih korupsi juga, dengan fasilitas yang besar, dengan gaji yang besar gitu loh, tapi masih korupsi juga. Bahkan hukumannya pun suka miskin lebih enak ya. Banyak hukumannya juga itu bisa di-coating sedemikian besar, bisa dikurangi, ya kan, hukuman bisa dapat remisi dan sebagainya. Nah, disinilah perlu satu pemahaman bagi kita penegak hukum itu, bahwa setiap pelaku korupsi misalnya itu harus ada standar hukumannya, minimal berapa, ya kan? Korupsi minimal 20 tahun, nggak bisa di bawah itu misalnya itu. Karena jelas pelaku koruptor itu adalah orang-orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan, dan orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi itu udah mapan. Pertanyaannya kok masih korupsi? Nah, ini kan sebetulnya orang-orang yang tidak merasa puas gitu dengan apa yang mereka udah dapatkan dari negara, mereka dengan gaji, dengan fasilitas, dengan tunjangan dan sebagainya. Ya. Baik Mas, jadi terkait dengan perkara tersebut kan sudah ada pengadilan kan? Ya. Kita Bang sebagai profesi hukum perlu ada sih dilakukan perubahan lagi dengan undang-undang yang lebih fair, biasa kayak kan tadi bilang korupsi misalkan sekali miliar diinvestasi dengan hukuman bisa berkurang dibanding sama yang mungkin tadi yang ibu tadi ini yang seberapa mungkin kita lihat ya menyambung hidup dengan hukuman yang seperti hal gitu. Iya, jadi harus ada standar minimal gitu hukuman itu. Ya. Agar rasa keadilan masyarakat itu bisa tercapai. Karena hukum itu kan keadilan sebetulnya, bukan hanya kepastian gitu. Nah, sehingga nanti masyarakat melihat, kok mencuri sesuatu yang nggak berharga, kok hukumannya lebih tinggi dari pelaku korupsi. Itu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, untuk itu pendapat saya perlu direvisi undang-undang KUHP, undang-undang tentang korupsi, bahwa ada standar minimal gitu. Minimal maksimal hukuman mati. Yang kedua, untuk kasus-kasus tertentu misalnya ada nenek-nenek mencuri semangka dan sebagainya, itu tidak perlu masuk pengadilan. Itu restoratif justice saja gitu loh. Nenek-nenek kembalikan semangkanya atau bayar semangkanya, selesai. Karena itu buang-buang waktu, dan penjara kita itu penuh oleh hal-hal seperti ini gitu loh. Untuk apa kok kita senang banget memenjarakan orang gitu loh? Untuk apa gitu? Karena manfaatnya, karena negara juga mengeluarkan uang untuk lapas, untuk makannya, ya kan? Untuk pembinaan dan sebagainya. Nah, kalau pendapat saya seperti itu. Kalau tambahan dimiskinkan itu gimana sih? Ya dimiskinkan, sita semua harta-hartanya, ya kan? Harta-hartanya disita untuk mengembalikan kerugian negara yang dirampok tadi. Untuk menegaskan lagi Bang, mana yang lebih berbahaya Bang? Korupsi, pembunuhan, atau kejahatan seksual? Korupsi, kejahatan seksual, pembunuhan. Ya, jadi semua ini kejahatan. Kejahatan adalah kejahatan gitu. Tapi kalau kita klasifikasikan, kenapa korupsi tersebut pertama?
karena dia kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Ya, lalu kejahatan seksual tadi, karena meningkatkan trauma pada korbannya. Pembunuhan juga, menghilangkan nyawa orang, itu meningkatkan trauma juga. Nah, tapi menurut saya sih yang paling berdampak luas itu ya korupsi. Nah, narkoba juga, itu extraordinary, terorisme juga, karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat bangsa. Satu harapan saya pelaku korupsi divonis di hukuman mati. Itu aja udah, hukuman mati. Biar ada efek jerah ya. Iya dong. Pokoknya korupsi hukuman mati aja. Itu pendapat saya gitu. Karena korupsi di kita ini udah kayak pandemi nih. Udah luar biasa, udah luas gitu. Udah sistematis, terstruktur malah. Nah itu harapan saya.